Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldis Valiandre, NIM 287-173, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, mata kuliah Pengantar Kewirausahaan. Baiklah, saya akan membahas tentang pengertian revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Ini termasuk sistem cyber fisik, Internet of Things atau LOT, komputasi awan dan komputasi kognitif. Revolusi industri 4.0 berciri kreativitas, leadership, dan entrepreneurship yang menobrak mindset cara bekerja revolusi industri sebelumnya. Dengan berciri efisien dalam komunikasi dan transportasi serta mengarahkan masyarakat untuk memecahkan masalah dengan sistem one-stop shopping atau one-stop solution. Diperlukan atmosfer dunia usaha yang lepas dari lilitan dan hambatan birokrasi, dan itu tidak hanya soal cara bekerja tapi juga mentalitas pegawai dan tenaga kerjanya. Dan pada gilirannya, output revolusi ini banyak mendatangkan keuntungan dan kesejahteraan seperti harga barang murah serta kesehatan terjamin, bukan malah menambah beban ekonomi masyarakat dan memperbanyak pengangguran. Manfaat dan tantangan platform digital di era revolusi industri 4.0. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini kita tengah berada di era revolusi industri keempat atau industri 4.0, di mana era ini diwarnai oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau era superkomputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, inovasi, dan perubahan yang terjadi dalam kecepatan eksponensial yang akan mengakibatkan dampak terhadap ekonomi, industri, pemerintah, dan politik. Berikut ini 3 manfaat platform digital di era revolusi industri 4.0. 1. Inovasi. Munculnya model-model bisnis baru tidak lepas dari kemampuan para inovator untuk merancang strategi lewat platform digital di Indonesia sendiri. Inovasi digital yang terjadi tidak hanya di dunia retail tapi juga di bidang pendidikan, catering, kesehatan, bahkan di dunia. Semakin banyak orang yang berpartisipasi, maka akan timbul persaingan sehat yang berdasarkan inovasi, sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. 2. Inklusivitas. Lewat platform digital, segala macam layanan dapat dengan mudah menjangkau banyak orang di berbagai daerah. Hasilnya, terjadi inklusivitas yang menguntungkan orang-orang yang bertempat tinggal jauh dari daerah metropolitan, sehingga mereka turut menikmati layanan digital. 3. Efisiensi. Tentu, dengan berkembangnya inovasi platform digital, otomatis akan ada efisiensi baik dari segi manufaktur maupun pemasaran. Hal ini tentunya memerlukan kecerdasan dari pebisnis untuk mengoptimalkan strategi mereka di dunia digital. Berikut ini tantangan platform digital di era revolusi industri 4.0. 1. Masalah kendali. Ekonomi digital yang mengendalikan masyarakat pastinya mempengaruhi perilaku publik yang tadinya masyarakat belanja ke toko retail, saat ini mulai beralih ke belanja online. Aspek sosial dan kultural seperti ini juga perlu mendapatkan perhatian dari pihak seperti pemerintah maupun masyarakat agar toko retail tidak banyak yang berguguran atau satu persatu. 2. Ketidaksetaraan. Di antara semua hal positif, kehilangan pekerjaan karena digantikan robot atau semua pekerjaan saat ini bisa dikerjakan oleh sebuah sistem adalah momok yang paling tinggi, mengerikan. Otomatisasi yang disebabkan revolusi digital 4.0 perlu disikapi dengan serius agar masyarakat dapat menyiapkan skill untuk kedepannya
sehingga angka pengangguran di Indonesia bisa ditekankan dan berkurang. 3. Kompetisi. Kompetisi yang tidak sehat patut diwaspadai. Contoh, bila ada satu platform yang melakukan monopoli, dikhawatirkan akan tidak adanya check dan balance. Bila satu platform terlalu mendominasi, maka pengguna tidak dapat melakukan pilihan layanan yang paling cocok untuk mereka. Sebagai tambahan, guna menghadapi revolusi industri 4.0, sektor industri nasional perlu banyak pembenahan terutama dalam aspek teknologi. Sebab penguasaan teknologi menjadi kunci utama untuk menentukan daya saing Indonesia di era industri 4.0. Dan dalam menghadapi industri 4.0 ini, Indonesia juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Sebab jika tidak ditingkatkan, maka industri Indonesia akan semakin tertinggal dari negara-negara lainnya. Jika tidak melakukan peningkatan kemampuan dan daya saing di sektor industri prioritas, bukan saja tidak akan mampu mencapai aspirasi, namun akan digilas oleh negara lainnya. Negara lainnya yang lebih siap di pasar global maupun domestik. Baiklah, hanya itu saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.